Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama saya Winner. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan dari modul finance, tepatnya di accounting. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman kemarin sempat chat juga terkait dengan proses pembuatan invoice. Jadi pada beberapa case ada perusahaan yang ingin melakukan proses penagihan berbeda dengan alamat yang ada di ketika order tersebut dikirimkan. Jadi antara shipping address dan billing addressnya itu berbeda. Jadi itu yang kita perlu lakukan biasanya di sisi untuk customer atau partner-partner customer kita yang sudah besar, biasanya melakukan proses penagihannya ke kantor pusat tapi pengirimannya di cabang. Jadi case-nya kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana melakukan setting di sisi UDU, kita coba trial ya dan learning bareng-barang di sini seperti apa prosesnya. Jadi dari kita coba bahas di modul setting, itu kita bisa lihat dari sales purchase. Di proses kita mungkin langsung search saja address ya. Nah ini salah satu yang kita perlu cek ketika masuk ke modul setting. Kita bisa ngecek section accounting untuk customer invoice. Kita perlu enable untuk customer addresses. Jadi ini harus di ensure datanya di flag as true ya untuk customer address, di mana nantinya dengan set ini akan ada field yang berbeda antara billing address dan invoice atau invoice address dan shipping address itu berbeda di section ketika kita melakukan order. Jadi ini kita bisa ketika udah di save, ini kita bisa coba buat salah satu order ke sama customer. Nah ini antara invoice address dan delivery address sudah otomatis dipisah gitu ya, tapi secara default dia melakukan ke alamat yang sama gitu ya. Jadi untuk bisa men-setting, jadi teman-teman finance atau admin di perusahaan harus melakukan proses pembuatan customer dengan rapi. Jadi datanya, jadi let's say kita masuk customer dengan user Komarudin tadi. Nah ini dari sisi addressnya kita perlu lakukan pendaftaran untuk masing-masing antara delivery dan invoice berbeda. Jadi untuk invoice let's say kita bikin misalnya di Jakarta untuk invoice-nya sebagai kantor pusat ya. Tapi untuk proses pengirimannya kita misalnya ke area Bandung. Oke. Jadi di sini sudah ada dua alamat yang bisa kita maintain. Untuk Komarudin kita buat flagnya ya, delivery, supaya kelihatan. Oke. Nah jadi ketika kita kembali ke proses pembuatan order, di sini kita udah otomatis data untuk invoice address dan delivery address dipilihkan sesuai dengan alamat yang sudah available. Dan ini dari user profilnya tadi kita bisa melakukan multiple address juga ya untuk invoice, mungkin lebih dari 2 atau mungkin deliverynya lebih dari 2, itu bisa dilakukan setting. Dan tapi pada intinya dari tim sales atau tim admin yang melakukan proses order itu harus
secara rapi set untuk invoice address dan delivery address-nya. Jadi ketika melakukan invoice nanti akan otomatis ke tempat yang berbeda. Jadi ini misalnya kita contohkan salah satu untuk produknya ya, kita beli aja produk misalnya produk 120.000, kita coba save dan kita lakukan confirm. Anggap ordernya ini karena dari sistem sebagai informasi juga di settingan sebelumnya kita tidak bisa melakukan invoice tanpa adanya order yang sudah terdelivered successfully complete gitu ya. Jadi ini ketika kita create invoice ini tidak akan bisa karena data dari produk ini atau order ini belum dilakukan deliver secara penuh gitu. Jadi kita bisa harus melakukan deliver terlebih dahulu. Jadi masuk ke delivery section dan kita coba validate. Nah ini ordernya sudah terdeliver secara komplit, baru kita bisa melakukan invoice. Nah ketika invoice kita bisa lakukan proses pembuatan invoice-nya dari delivery address ini ya. Ini kita sudah menyesuaikan, jadi dari customer datanya dari Commerce invoice, tapi dari delivery address-nya automatically dari Commerce delivery. Jadi itu yang memudahkan dari sales team untuk melakukan invoice. Jadi kalau misalnya let's say kita coba confirm ya invoice-nya, dan ketika kita print misalnya, coba kita lihat. Oke, datanya sudah menyesuaikan ya. Jadi shipping address dan untuk alamat si invoice-nya udah menyesuaikan. Jadi kurang lebih ini yang bisa kita lakukan untuk bisa membedakan antara customer delivery address dan invoice address itu berbeda. Jadi teman-teman finance bisa dengan mudah untuk melakukan penagihan ke alamat yang berbeda. Itu aja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, bisa kita diskusi di komen di bawahnya. Itu dulu, terima kasih teman-teman.